Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ratia Sita dengan NIM 2314070289. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah dengan judul 4 kitab suci wajib yang diimani, eksistensi Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang menyempurnakan, yang mana saya akan menjelaskan poin C dan poin D. Yang poin C-nya itu tentang peranan dan isi pokok masing-masing kitab, dan poin D-nya itu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan penyempurna. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin C-nya, itu peranan dan isi pokok masing-masing kitab, yang dimana setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing umat manusianya, yang diturunkan kepada berperan sebagai pedoman hukum Bani Israel, mengatur tata kehidupan mereka secara rinci dalam aspek ibadah maupun sosial kemasyarakatan. Kitab ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum-hukum Allah, keadilan serta tanggung jawab moral setiap individu kita. Sementara itu yang diturunkan kepadanya itu lebih banyak berisi pujian, doa, nasihat, moral yang menguatkan aspek spiritual umat pada zamannya itu. Yang mana kitab Zabur berperan menumbuhkan kesadaran akan keagungan dalam kasih sayang Allah, serta mengajak manusia itu untuk senantiasa bersyukur dan meningkatkan diri kepadanya. Selanjutnya itu yang diturunkan kepada itu membawa pesan tentang kasih sayang, ketulusan, pembaruan hukum sebelumnya, sekaligus menekankan pentingnya keimanan dan pengabdian kepada Allah. Dan yang mana Injil menjadi petunjuk bagi umat Bani Israel saat itu agar kembali pada ajaran tauhid yang murni. Terakhir yang diturunkan kepadanya sebagai kitab suci penutup sekaligus penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah, dan berlaku untuk seluruh umat hingga akhir zaman sekarang. Dengan demikian, setiap kitab suci itu memiliki peranan dan kandungan pokok yang saling melengkapi dalam membimbing umat menuju jalan kebenaran sesuai kebutuhan masing-masing pada masanya. Nah, selanjutnya itu ada 4 kitab suci. Yang pertama, poin A itu Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman bagi Bani Israel. Taurat ini memuat hukum-hukum syariat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, perdata hingga tata cara peribadatan. Peranan utamanya yaitu adalah menata masyarakat Bani Israel yang saat itu baru keluar dari perbudakan agar memiliki tatanan sosial dan moral yang baik, yang mana isi pokok Taurat ini banyak menekankan pada pelaksanaan hukum syariat secara tegas, ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Dan selanjutnya poin B-nya itu ada kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berbeda dari Taurat, yang mana Zabur ini tidak memuat hukum-hukum syariat secara rinci, tetapi lebih berisi pujian-pujian, doa, nasihat, moral dan ajaran ketauhidan. Peranan utama kitab Zabur ini adalah membina kehidupan spiritual dan memperkuat keimanan Bani Israel melalui pendekatan hati dan perasaan. Isi pokok kitab Zabur ini berupa nyanyian rohani dan membangkitkan rasa cinta, tunduk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu poin C, kitab Injil, yang mana kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membimbing kaum Bani Israel yang telah banyak menyimpang dari ajaran Taurat, yang mana kitab Injil ini menekankan nilai kasih sayang, kelembutan, pengampunan dan keikhlasan dalam beribadah. Peranannya adalah meluruskan pemahaman umat terhadap hukum-hukum yang terlalu kaku dan menekankan kembali pada aspek akhlak serta ketulusan hati.
yang mana isi pokok kitab Injil ini berisi ajaran moral serta kabar gembira mengenai kedatangan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yaitu poin D, kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu Al-Quran ini memiliki peranan yang sangat universal, yakni menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang mana isi pokok Al-Quran ini mencakup ajaran akidah. Ajaran akidahnya itu seperti keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Dan ada juga syariatnya, yaitu seperti ibadah, hukum muamalah, pidana, waris, ekonomi, dan sosial. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan penyempurna, yang dimana Al-Quran ini merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sebagai penutup seluruh rangkaian wahyu. Al-Quran ini tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai penyempurnaan ajaran-ajaran sebelumnya, seperti kitab sebelumnya yang telah saya jelaskan tadi, itu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أنكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فبيناكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul azim, yang mana artinya itu kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebagai penjaganya acuran kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja, akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Menurun kitab ini dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sekaligus sebagai sebagai tolak ukur kebenaran. Hal ini menegaskan bahwa Al-Quran hadir untuk menguatkan inti ajaran tauhid yang telah dibawa para nabi terdahulu, sekaligus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pemahaman dan praktik ajaran sebelumnya. Sebagaimana kitab terakhir, Al-Quran memiliki keistimewaan karena bersifat universal dan abadi. Keaslian Al-Quran pun dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijj ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun.
yang mana artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Bahwa Allah sendiri yang akan memelihara kemurniannya dari perubahan dan penyimpangan. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, yang tidak lagi terjaga keasliannya karena mengalami perubahan dari tangan manusia. Dengan demikian Al-Quran menjadi sumber hukum utama dan terakhir bagi umat Islam. Tidak ada lagi perubahan, ya, hanya Al-Quran menjadi sumber hukum utama dan terakhir bagi umat Islam lagi, sekaligus penutup kenabian yang tidak akan ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya yang sempurna dan kekal menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, tidak tergantikan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dari yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa bagian poin C dapat disimpulkan tentang peranan dan isi pokok masing-masing kitab. Setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu memiliki peranan dan isi yang berbeda sesuai dengan kondisi umat pada masanya. Taurat, yang pertama kita Taurat tadi kan, Taurat itu lebih menekankan hukum. Kalau Zabur itu berisi pujian dan penguatan iman. Yang kitab Injil itu mengajarkan kasih sayang dan akhlak. Sedangkan Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Meskipun berbeda semua kitab suci, meskipun berbeda-beda pendapat, tetapi semua kitab suci bertujuan menuntut manusia agar beriman kepada Allah dan menjalani hidup dengan benar. Dan selanjutnya itu kesimpulan dari poin D, yaitu tentang Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan penyempurnaan, yang mana dapat kita simpulkan Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Isinya itu membenarkan ajaran terdahulu. Materi yang dapat saya jelaskan, saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.